Baik. Terkait dengan kegiatan di mana Sidoarjo tadi ya, pertanyaan dari Mas Mario, kami sampaikan memang betul ada kegiatan KPK di sana begitu ya. Dan sekarang masih berproses begitu ya kegiatan dimaksud, sehingga tentu kami belum dapat menyampaikan secara utuh dan lengkap gitu ya. Namun tentu ini sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK terkait dengan dugaan adanya pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah gitu ya di sana gitu ya di Kabupaten Sidoarjo gitu. Itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Memang ada beberapa pihak yang sudah ditangkap atau diamankan dan masih sedang terus berproses penyelesaian kegiatan dimaksud. Itu ya teman-teman. Oke. Ya, nanti pasti kami akan sampaikan setelah seluruhnya selesai ya, teman-teman. Jadi mohon bersabar. Tapi pada prinsipnya malam hari ini kami sudah mengkonfirmasi betul ada kegiatan KPK di sana karena kami juga sudah membaca di beberapa pemberitaan ada kegiatan KPK di sana, termasuk status quo mensegel gitu ya beberapa tempat dan ruangan. Tentu itu adalah bagian dari kegiatan KPK yang sedang berproses, begitu ya. Siapa saja dan apa konstruksi perkara, sekali lagi teman-teman mohon bersabar karena masih terus berproses nantinya ya. Oke. Ya. Ya. Ya, pada prinsipnya kegiatan semacam ini memang tentu kami terus berproses mengembangkan lebih lanjut begitu ya, melakukan analisis terkait dengan dugaan peristiwa pidana dan tentu setelah melakukan permintaan keterangan ke sejumlah pihak, kami pasti kemudian nanti akan menyampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat hasil dari seluruh kegiatan dimaksud secara utuh dan jelas begitu ya. Sekali lagi karena masih berproses, harap bersabar, pasti pada saatnya kami akan sampaikan begitu ya. Oke ya, Mas Dani dari Bisnis Indonesia ya. Mas, mau tanya satu aja terkait dengan hasil riksa yang Mas share tadi, itu soal kasus Maluku Utara. Itu kan dalam substansinya hasil riksanya itu didalami dugaan pemberian prioritas gitu Mas ya, izin khusus dari AGK ke perusahaan tersangka Christian Wulsan gitu. Nah tapi kan itu yang diperiksa itu kan dua-duanya dari ini Mas ya, Trimegah Bangun Persada atau Harita Nikel. Nah Christian Wulsan ini apakah bagian dari Harita Nikel apa gimana Mas? Soalnya kalau dari pihak Harita Nikel hanya mengakui Stevie Thomas itu direksinya bagian dari Harita Nikel. Jadi yang ditanya ke Mas Dani tadi tentu ini substansi dari proses penyidikan perkara yang sedang kami lakukan. Sekali lagi seluruh informasi, data yang kemudian kami terima dalam kegiatan proses penyidikan pasti kemudian kami kembangkan, kami konfirmasi kepada beberapa pihak. Nah, dari tadi 3 saksi yang sudah kami sampaikan, antara lain adalah keterangannya berkaitan dengan adanya perizinan yang khusus kemudian diberikan oleh AGK selaku gubernur tadi ya ke salah satu perusahaan tersangka KW yang sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu. Jadi tentu kami tidak bisa sampaikan secara detailnya apakah perusahaan-perusahaan itu termasuk dan seterusnya begitu ya. Tapi kami bisa sampaikan secara umum karena kalau kami detailkan bahkan kemudian kami sampaikan pasti akan mengganggu proses penyidikan gitu ya. Oke Mas, tapi berarti perusahaan yang istilahnya dalam pusaran kasus ini tidak hanya Trimegah Bangun Persada saja ya berarti ya Mas ya? Ya itu yang bisa kami sampaikan tadi, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ini mau bertanya mungkin yang soal kasus yang kemarin yang barusan penahanan juga yang tenaga kerja itu yang TKI itu. Oh oke ya. Ini ada mungkin kemarin sudah ini minta pertegasan penjelasan. Mungkin yang pertama itu sebenarnya proyek diketahui sama menteri nggak sih? Menteri yang pada saat itu diketahui itu atau tidak? Nah yang soal kemarin yang
itu kan ada 17,6 miliar ya kerugiannya, sementara nilai proyeknya itu 20 kalau salah. Oke, iya betul. Nah itu barangnya sebenarnya yang diadakan itu software sama hardware-nya itu ada nggak sih, atau memang semuanya diambil gitu? Terus apakah akan diusut nanti TPP segala macam gitu? Iya, ya sekali lagi yang terakhir pada prinsipnya setiap proses penyidikan KPK selalu kemudian pada ujungnya kami optimalkan aset recovery, itu yang menjadi catatan ya. Artinya bahwa tidak hanya pada gilirannya menghukum para koruptor dengan masukan ke lembaga pemasyarakatan jika terbukti oleh majelis hakim, tapi seoptimal mungkin seluruh yang dinikmati oleh para koruptor itu kemudian disita dan dirampas, begitu ya. Kalau bahasa kita awam kan dimiskinkan para koruptor itu. Itu yang konsep yang terus kemudian KPK bangun dalam rangka efek jerahnya, gitu ya. Itu jawaban yang terakhir. Kemudian yang kedua, terkait dengan proyek ini kan kemudian dugaannya tidak bisa dimanfaatkan, gitu ya. Sehingga hampir total loss kan dari 20 miliar ke 17,6 miliar tadi itu, gitu ya. Jadi tentu nanti pembuktian mengenai dugaan kerugian keuangan negara akan disampaikan, akan dibuktikan oleh tim jaksa KPK dan akan pasti dituangkan dalam surat dakwaan, termasuk apakah diketahui oleh pihak-pihak lain atasannya langsung dari tersangka yang kemarin sudah disampaikan, ya dalam konteks ini tentu dalam kementerian tentu menterinya begitu ya. Nah itu sudah substansi yang kemudian sekarang kan masih berproses. Setelah ditahan, proses penyidikan kan tidak berhenti. Terus kemudian KPK analisis, kembangkan dan nanti ketika sudah selesai dituangkan surat dakwaan dan dibuka seluas-luasnya dalam proses persidangan gitu ya.